Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya terima kasih sudah hadir pada perkuliahan kita pertemuan kelima ya, pada mata kuliah pemodelan dan simulasi komputer. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas topik tentang pemodelan dan konseptual, di mana kita akan mempelajari tentang flowchart dan diagram model. Meskipun sebenarnya pasti teman-teman sudah pernah mempelajari ini pada pertemuan semester sebelumnya ya. Nah, kita mengulang kembali lagi pada mata kuliah yang berbeda. Baik, teman-teman, pada pertemuan kelima ini capaian pembelajaran kita adalah teman-teman semua mampu memformulasikan model konseptual dalam bentuk diagram alur, flowchart, atau model logika. Jadi, ketika teman-teman membuat sistem model simulasi, mampu untuk membuat konsepnya dalam bentuk flowchart ya, atau model logika. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan materi ya, pada kajian yang pertama, yaitu yang konsep model konseptual. Nah, jadi apa itu model konseptual? Nah, jadi model konseptual ini adalah representasi abstrak dari sistem nyata yang menggambarkan elemen, hubungan, dan juga alur proses dalam bentuk sederhana. Nah, jadi sistem nyata apapun ya yang ingin teman-teman kembangkan simulasinya atau pemodelannya. Nah, jadi kemudian model konseptual ini tujuannya adalah agar kita sebagai pengembang atau developer memahami sistem sebelum implementasinya. Nah, jadi kita sudah paham dulu sistemnya, kemudian kita bangun implementasinya. Nah, tujuan kedua adalah menyederhanakan kompleksitas sistem, lalu menjadi dasar simulasi atau pengembangan sistem. Nah, jadi dari sistem nyata ya yang kita observasi, kemudian kita buat model konseptualnya di mana ada elemen. Nah, elemennya itu terdiri dari manusia, perangkat, sumber daya, dan informasi. Kemudian tadi hubungan ya, hubungannya seperti apa, interaksi antar entitasnya mungkin, kemudian keterkaitannya, dan ketergantungan antar entitasnya. Lalu yang terakhir adalah kita membuat alur prosesnya. Nah, alur prosesnya ini kita sudah pernah bahas, ada input, proses, output, dan feedbacknya. Jadi model konseptual ini dia menyaring detail yang tidak penting dan fokus hanya pada hal-hal yang esensial atau yang memang penting saja untuk memahami bagaimana sistem bekerja. Jadi melalui model konseptual, hal yang nggak penting, yang kira-kira nanti bakal masuk ke sistem kita, kita bisa tahu nih. Jadi kita bisa saring terlebih dahulu. Kemudian pada konsep model konseptual ini, bagian yang kedua adalah karakteristik model konseptualnya. Nah, jadi karakteristiknya apa? Itu yang pertama dia harus sederhana namun tetap representatif. Jadi maksudnya dia menggambarkan sistem secara ringkas tanpa menghilangkan makna penting dari sistem nyatanya. Kemudian model konseptual ini mudah dipahami oleh semua pihak ya. Nah, disusun dengan bahasa dan struktur visual yang jelas sehingga mudah dimengerti oleh siapapun. Nah, tidak hanya oleh orang-orang IT saja, namun juga oleh orang awam karena kan mungkin kita klien atau pengguna ya harus paham gitu konsep kita menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu eh, karakteristik selanjutnya adalah fokus pada elemen-elemen penting. Nah, jadi dia hanya menampilkan komponen dan hubungan inti yang benar-benar berpengaruh terhadap sistem. Lalu yang terakhir adalah konsisten dengan sistem nyata. Nah, jadi
dia sesuai dengan kondisinya, kemudian aturan di sistem nyata seperti apa, dan perilaku sistem yang ada di dunia nyata juga seperti apa. Jadi, model yang terlalu detail atau sulit dianalisis ini malah akan membuat eh, ketika kita membuat simulasi atau pemodelan itu akan memakan waktu yang banyak, kemudian sulit juga untuk dipahami. Nah, jadi kalau dia terlalu detail, nah sedangkan kalau juga terlalu sederhana atau jadinya uh, informasi yang penting itu tidak bisa hilang ya, bahkan kita sulit untuk menganalisis juga sistem yang sebenarnya itu tidak bisa kita cerminkan. Nah, kemudian kita masuk pada bahan kajian yang kedua adalah flowchart dalam simulasi. Nah, teman-teman kan sudah mengerti ya konsep model konseptual itu seperti apa. Nah, kita akan setelah itu kita lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu membuat flowchart. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya. Jadi flowchart itu apa? Nah, jadi flowchart ini adalah representasi visual dari alur proses atau algoritma dalam suatu sistem yang digambarkan menggunakan simbol-simbol standar dan dihubungkan dengan panah untuk menunjukkan urutan langkah secara logis dan sistematis. Nah, pasti teman-teman sudah bisa ya membuat flowchart sederhana, kemudian sudah tahu bentuk-bentuknya, simbol-simbolnya ini artinya seperti apa. Nah, flowchart ini dalam pemodelan dan simulasi memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama itu sebagai blueprint awal sistem. Jadi flowchart menjadi rancangan awal sistem di mana dia menggambarkan alur kerja sebelum diubah menjadi model matematis atau simulasi komputer. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai alat komunikasi visual antar stakeholder. Jadi ketika kita sebagai pengembang mungkin kepada klien kita atau stakeholder, nah kita menjelaskannya menggunakan menjelaskan sistem ya. Nah, cara apa alur sistemnya seperti apa kita menggunakan flowchart. Nah, jadi bisa membantu menyamakan pemahaman antara pihak yang terlibat seperti analis, programmer, manajer, dan pengguna sistem melalui flowchart ini. Lalu yang ketiga, flowchart juga menjadi media analis logika proses. Nah, dia digunakan untuk mengevaluasi alur proses, kemudian mengidentifikasi kesalahan logika, redundansi langkah juga, atau bottleneck yang dapat menghambat kinerja sistem. Kemudian flowchart ini bukan hanya alat gambar aja ya teman-teman, tetapi juga alat berpikir sistematis untuk memahami bagaimana sistem itu bekerja sebelum dilanjutkan ke tahapan model yang lebih lanjut. Lalu eh, ini ada fungsi flowchart dalam pemodelan sistem ya yang eh, lebih rincinya. Jadi flowchart ini tidak hanya menggambarkan alur saja, tetapi dia juga membantu menggambarkan langkah-langkah proses dari awal hingga akhir, kemudian mengidentifikasi titik keputusan atau decision point ya, di mana atau seperti apa. Jadi eh, karena kan decision point ini dia mempengaruhi alur proses selanjutnya seperti apa. Kemudian menemukan potensi masalah ya, seperti ada error, delay, atau ketidakefisiensian. Nah, dengan flowchart ini dibantu untuk mengenali hambatan, kemudian duplikasi proses atau langkah yang tidak efisien, karena kita harus menghindari yang namanya duplikasi proses. Kemudian yang keempat itu adalah menyederhanakan sistem kompleks menjadi alur yang mudah dipahami. Nah, karena kalau tanpa flowchart kita pasti akan sulit memahami sistem ya. Bahkan sistem yang kompleks saja yang memang benar-benar
terdiri dari banyak fitur atau langkah. Nah, dengan flowchart ini bisa mengurangi kerumitan sistem menjadi diagram alur yang jelas dan juga komunikatif. Lalu, flowchart ini ada karakteristik ya. Karakteristik flowchart yang baik itu dia logis, alurnya tidak loncat-loncat. Jadi setiap langkahnya mengikuti aturan yang masuk akal. Jadi saling terhubung antara proses pertama, bahkan dari mulai, kemudian proses kedua, proses ketiga, kemudian ada percabangannya seperti apa. Nah, itu harus saling terhubung satu sama lain. Lalu dia terstruktur. Memiliki awal dan akhir yang jelas, flowchart ini selalu diawali oleh start dan diakhiri dengan end. Kemudian biasanya pakai apa? eh, Simbol bulat ya. Namun ada juga yang menggunakan start. Start itu dianggap sebagai proses juga, tergantung pembuatnya ya. Kemudian flowchart yang baik itu juga dia konsisten. Nah, menggunakan simbol yang standar. Enggak membuat simbol-simbol sendiri ya, karena kan kalau simbolnya sudah standar, semua yang bekerja di dalam satu sistem itu paham gitu. Kemudian readable ya, mudah dibaca dan tidak terlalu padat. Jadi jangan terlalu penuh, namun kalau terlalu penuh kan kelihatannya mumet ya. Jadi kita bisa memisahkan tiap langkah itu satu flowchart sendiri. Nah, jadi tata letaknya harus rapi, kemudian alurnya jelas, juga tidak ada informasi yang berlebihan. Kemudian simbol dasar flowchart, nih teman-teman pasti udah tahu ya, eh, simbol-simbol yang standar seperti apa. Ada terminator. Nah, di sini fungsinya sebagai awal akhir proses. Makanya tadi saya bilang ada yang pakai bulat, ada yang pakai terminator. Kebanyakan sekarang sudah pakai terminator ya. Kalau bulat itu eh kalau yang Ibu lihat untuk flowchart-flowchart sekarang itu pada pakai terminator. Nah, kalau 10 tahun yang lalu bahkan Ibu S1 itu masih boleh lah pakai bulat. Nah, tapi ketika kesini-kesini Ibu lihat, oh ternyata sudah mulai berubah kebiasaan-kebiasaan atau mungkin sudah menjadi standar baru ya. Kemudian proses ini masih sama. Nah, di mana fungsinya sebagai aktivitas atau proses yang dilakukan di dalam sistem. Kemudian ini apa namanya ketupat ya. Nah, sebagai decision, percabangan atau pengambilan keputusan ya, atau tidak, benar atau salah dan lain-lain. Kemudian input output teman-teman sudah paham dan arrow. Nah, input output ini data masuk input atau dia keluar output dari sistem. Nah, kemudian arrow-nya ini teman-teman udah paham pasti untuk menunjukkan alur atau arah atau bahkan urutan proses. Nah, misalnya contoh nih ya, dimulai start, kemudian input data itu proses input data, kemudian divalidasi datanya. Jika datanya benar, kemudian dia masuk ke input output, disimpan datanya. Kalau tidak benar, kemudian dia harus kembali ke input data untuk datanya diperbaiki. Nah, terus dia kembali lagi di sini data divalidasi lagi, sudah benar, disimpan lagi, diinput. Nah, kemudian akhirnya selesai. Paham ya untuk simbol dasar flowchart, kemudian contoh penerapan sederhananya. Nah, ini ada lagi nih contoh flowchart sederhana untuk login system. Jadi start, kemudian input user dan password, kemudian divalidasi. Validasi ini masuk pada proses ya, proses validasi. Nah, input ini username karena dia tersimpan kan. Nah, data masuk itu pakai jajar genjang ya. Nah, kemudian divalidasi benar atau tidak. Kalau dia tidak benar, masuk lagi ke menu login. Kalau benar, dia masuk ke menu dashboard. Kemudian N untuk login sistem. Jadi melalui flowchart ini kan
Jadinya terbantu ya kita untuk memvisualisasikan logika proses dengan jelas sehingga memudahkan kita untuk melakukan analisis dan pengembangan sistem. Nah, flowchart ini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Jadi ada yang dalam praktiknya itu flowchart dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada flowchart system. Nah, flowchart system ini dia menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Makanya teman-teman kadang lihat bentuk flowchart beda-beda. Ininya ya, sebenarnya bukan beda-beda. Mungkin teman-teman mikirnya apa nggak terstandar gitu ya, tapi flowchartnya memang uh, tergantung praktik masing-masing tadi. Nah, tadi kan flowchart sistem ya. Nah, flowchart sistem ini dia menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Nah, cocok untuk analisis sistem yang real. Jadi, contohnya misalnya pengguna input proses utama. Nah, proses utama uh, disimpan di database, kemudian ada proses pendukung. Nah, kemudian output atau laporannya keluar. Jadi ini contohnya biasanya ada di sistem informasi akademik, sistem antrian, sistem penjualan karena menggunakan database ya. Kemudian ada flowchart proses. Nah, flowchart proses ini fokus pada urutan aktivitas atau prosedur aja. Nah, jadi kalau ini kan udah sistem ya. Nah, kalau ini prosesnya aja, jadi mulai dilakukan aktivitas satu, keputusannya iya atau tidak. Nah, kalau tidak ada aktivitas alternatif, misalnya kembali ke satu gitu ya. Kemudian kalau sudah keputusannya iya, berarti lanjut ke aktivitas kedua, lalu selesai. Nah, ini untuk flowchart proses biasanya digunakan untuk prosedur layanan pelanggan, proses istilahnya kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari ya. Nah, ini alur-alur produksi juga menggunakan flowchart proses. Lalu yang ketiga ada flowchart program. Nah, di sini flowchartnya digunakan dalam pemrograman untuk menggambarkan algoritma. Jadi eh, fokus pada logika dan juga struktur programnya. Contohnya start, kemudian input data. Nah, ketika input data ini kan kondisinya terpenuhi atau tidak, kalau tidak langsung proses atau hitung. Ini algoritma misalnya, kalau tidak input datanya diulangi. Kondisinya akhirnya terpenuhi, lanjut ke proses hitung, proses atau hitung, lalu outputnya keluar ya. Output dari algoritma, lalu akhirnya end. Nah, jadi flowchart program ini bisa menggambarkan kondisi algoritma pengurutan data, perhitungan nilai, dan pencarian data. Nah, jadi teman-teman dengan kita memahami jenis flowchart yang mana saja kan ada tiga ya. Nah, ini akan membantu kita untuk memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan tujuan pemodelan dan konteks sistem yang dianalisis atau dikembangkan. Nah, misalnya kita ingin memvisualisasikan tentang langkah-langkah algoritma. Nah, terus kita pakai flowchart system pastikan apa namanya simbol-simbolnya itu nggak akan pas, tidak akan cocok dengan flowchart untuk menggambarkan sebuah langkah-langkah atau proses. Kemudian kita lanjut pada diagram alur dan atau logika sistem. Nah, jadi diagram alur ini adalah penggambaran visual ya yang menggambarkan hubungan antar elemen dalam suatu sistem, termasuk aliran data, kemudian interaksi antar komponen, serta mekanisme kerja sistem secara keseluruhan dalam bentuk yang terstruktur. Nah, diagram logika ini dia membantu memahami bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh ya, sebelum dibuat lebih detail. Nah, kemudian
Diagram logika ini dia berbeda dengan flowchart. Nah, kalau flowchart itu dia fokus pada urutan urutan langkah atau prosedural secara detail dan berurutan. Nah, kalau diagram logika ini dia lebih menekankan pada struktur, kemudian hubungan dan alur informasi antar komponennya. Nah, diagram logika ini fokusnya itu pada struktur sistem ya, di mana dia menunjukkan komponen utama, penyusunan sistem beserta peran-perannya, kemudian relasi antar komponen juga. Nah, diagram logika ini dia menggambarkan hubungan atau keterkaitan antar komponen dalam sistem, kemudian alur informasi dan interaksi, menjelaskan bagaimana data atau informasi itu mengalir dan berinteraksi di dalam sistem seperti apa. Nah, contohnya ya, contoh untuk diagram logika ini misalnya pada sistem informasi akademik ya. Nah, diagram logika ini kan berbeda ya, ada lingkaran, database, kemudian sistemnya di tengah. Nah, input data mahasiswa, input data masuk, kemudian dari sistem informasi akademik, informasi keluar ya, atau ada outputnya untuk mahasiswa. Kemudian kalau untuk dosen, nah jadi eh, apa namanya? Di sini kan ada database entitasnya apa aja, ada admin, ada mahasiswa atau ada dosen ya untuk sistem informasi akademik. Kemudian di sistem informasi akademik ini dosen bisa input nilai, input apa namanya? Kehadiran, kemudian macam-macam lah ya. Dari sistem informasi akademik ini, informasi nilai bisa dilihat oleh dosen. Informasi apa saja yang ada di SIA ya. Nah, kemudian di database, pasti SIA itu harus ada database-nya dan memang sangat membutuhkan database. Nah, dari sistem akademik, sistem simpan data masuk ke database, kemudian dari database data bisa diambil oleh sistem informasi akademik. Nah, untuk admin kelola data sistem informasi akademik dan laporan. Bisa ada juga tambahan sebenarnya satu panah lagi keluar berupa informasi atau laporan juga bisa keluar untuk admin ya. Nah, jadi diagram logika ini dia memberikan gambaran seluruhnya tentang struktur. Kalau flowchart kan satu langkah, misalnya tadi ya eh, apa login. Nah, fokus ke situ. Kalau diagram logika seluruh hubungan sistem, jadi memudahkan analis dan komunikasi, juga pengembang sistem lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada komponen utama diagram logika. Nah, komponen utamanya itu terdiri dari yang pertama entitas atau entity. Nah, jadi entitas ini aktor atau objek di dalam sistem. Contohnya misalnya pasien, pelanggan, mahasiswa, dosen, dan lain-lain ya. Nah, lalu proses. Nah, proses ini aktivitas yang mengolah input menjadi output, contohnya verifikasi, pelayanan, evaluasi, dan banyak lagi contoh yang lain. Lalu, komponen yang ketiga adalah aliran atau flow atau data flow. Nah, panah ini adalah disebut dengan data flow ya. Nah, pergerakan data atau interaksi antar komputernya. Dia contohnya data pasien masuk ke sistem, dari sistem kemudian diolah atau diambil kebijakannya oleh dokter. Nah, lalu komponen yang terakhir adalah output. Nah, ini adalah hasil akhir dari sistem. Contohnya adalah layanan selesai, nilai mahasiswa atau KRS ya. Nah, itulah contoh dari output pada diagram logika. Nah, diagram logika ini juga sama ya seperti flowchart, ada beberapa jenis yang sering digunakan. Yang pertama itu ada di DFD. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mempelajari DFD. Jadi DFD ini masuk pada diagram logika, bukan flowchart lagi.
Nah, jadi DFD ini fokus pada aliran data nih. Contohnya pelanggan apa meminta data ke sistem informasi. Nah, data hasilnya menjadi laporan. Kemudian sistem informasi ini ada database ya, bisa disimpan, bisa dilihat atau bahkan di-download. Kemudian diagram logika selanjutnya adalah UML, nah atau use case diagram, interaksi pengguna dengan sistem. Nah, jadi UML ini khusus untuk interaksi pengguna dengan sistem. Nah, misalnya pada sistem informasi akademik ya, nah penggunanya informasi aja lah ya, jangan informasi akademik, pengguna dan juga admin, usernya ya. Nah, dia bisa login, kemudian bisa mengolah data dan bisa melihat laporannya. Nah, em, misalnya kita masukkan di sini mahasiswa ya. Nah, bisa login, bisa kelola data juga, bisa lihat laporan. Kemudian diagram logika yang terakhir atau yang ketiga adalah blok diagram. Nah, blok diagram ini dipakai untuk menghubungkan antar komponen utama. Jadi misalnya komponen utamanya itu ada input, proses, output. Di situ dengan blok diagram inilah hubungannya digambarkan ya. Nah, kemudian contoh diagram logika nih, kita studi kasusnya pada kasus klinik ya. Jadi struktur logikanya ada pasien sebagai entitasnya atau inputnya, kemudian sistem antrian sebagai proses, lalu dokter sebagai pelaksana atau sebagai decision maker. Lalu output. Nah, output ini layanannya selesai. Dia masuk pada output atau hasil. Nah, pasien ini kan dia uh, entitas yang membutuhkan layanan ya. Dia sebagai input yang masuk pada sistem antrian. Nah, sistem antrian ini proses berjalan, mengatur urutan dan alokasi layanannya. Kemudian dokter tadi sebagai pelaksana yang memberikan layanan kepada pasien, memberikan apa namanya obat mungkin ya dan rujukan dan lain-lain. Kemudian outputnya tadi pasien selesai dilayani, layanan akhirnya selesai. Nah, ini contoh diagram logika yang blok diagram. Nah, dari diagram logika ini terkadang ada beberapa kesalahan umum yang kita sering lakukan ya. Jadi dengan kita mengetahui kesalahan umumnya, harapannya adalah kita menghindari kesalahan tersebut. Nah, yang pertama itu terkadang tidak jelas membedakan entitas dan proses. Nah, jadi entitas atau aktor atau objek itu dan prosesnya atau aktivitas itu dicampur atau tidak dibedakan dengan jelas. Jadi bentuknya sama gitu kan. Nah, kemudian tidak menunjukkan aliran hubungan antar komponen. Nggak ada panahnya nih, mau kemana gitu ya. Aliran data atau interaksi antar komponennya tidak digambarkan secara jelas. Lalu, yang ketiga terlalu detail seperti flowchart, padahal harusnya high level ya. Nah, jadi diagram logika itu menggambarkan level yang tinggi ya, Pak, bukan ranah flowchart lagi. Nah, jadi atau bukan langkah-langkah detail lagi, tapi sudah pada sistem tadi ya. Kemudian kesalahan yang terakhir adalah tidak sesuai dengan sistem nyata. Jadi kita membuat diagram tidak mencerminkan kondisi, aturan atau alur yang sebenarnya terjadi di sistem. Jadi kita harus fokus pada komponen utamanya apa saja, gunakan level abstraksi yang tepat juga. Terus kita harus pastikan aliran hubungan datanya jelas dan logis. Kemudian yang terakhir kita validasi dengan sistem nyata. Apakah sudah sesuai dengan apa yang terjadi pada sistem nyata? Nah, yang keempat adalah translasi sistem nyata ke model nih. Setelah kita lakukan kita analisis ya, kita buat eh, apa
diagram logikanya seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa melakukan translasi sistem nyata ke model untuk mengubah fenomena dunia nyata menjadi representasi konseptual. Nah, representasi konseptual ini kan flowchart, diagram atau logika tadi yang bisa dianalisis, kemudian diuji dan disimulasikan dengan melakukan translasi ya. Nah, jadi proses translasi sistem nyata ke model ini merupakan tahap kritis dalam pemodelan ya teman-teman karena kesalahan pada tahap ini itu akan menghasilkan model yang tidak valid. Makanya ketika ada model yang tidak valid berarti ada sesuatu yang salah yang terjadi pada proses translasi sistem nyatanya. Nah, ada contoh, kita lanjutkan dulu ya. Nah, translasi ini penting kenapa? Nah, jadi yang pertama dia itu menyederhanakan kompleksitas. Jadi sistem yang kompleks menjadi lebih mudah untuk tergambarkan. Jadi karena mudah untuk tergambarkan, jadi dia juga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian memungkinkan analisis mendalam dengan translasi itu. Model memungkinkan kita untuk mengevaluasi sistem tanpa mengganggu operasional nyatanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah diuji sebelum implementasi. Nah, simulasi itu membantu meminimalkan resiko kesalahan dan juga biaya. Nah, yang terakhir adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi modelnya sudah akurat, kemudian menghasilkan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti itu karena dilakukannya proses translasi. Kemudian em, kebalikannya ya, kalau proses translasi itu dilakukan tidak benar, maka sistem tentu aja akan mengalami yang namanya kesalahan, bahkan dia tidak menghasilkan model yang valid. Nah, kemudian kita masuk pada kajian selanjutnya ya, tahapan translasi sistem atau framework sistematis. Jadi, proses translasi ini tidak subjektif, tapi dia menggunakan pendekatan yang pertama, observasi sistem nyata. Jadi dia mengamati proses secara langsung atau studi dokumen, mengidentifikasi pola, alur, dan juga aktor utamanya apa saja. Nah, ini contohnya ya, contoh dari observasi sistem nyata. Lalu identifikasi elemen sistem. Nah, kita melakukan identifikasi ada apa saja elemen sistemnya, ada entity, kemudian sumber dayanya apa aja, dokter, kasir, server, atau sistem. Lalu prosesnya bisa pelayanan, validasi, dan transaksi. Jadi, kalau modelnya tidak tidak bisa digambarkan ya atau tidak bisa disampaikan. Nah, jadi model yang dihasilkan itu tidak akan bisa membuat apa namanya? Membuat simulasi atau pemodelan sistem nyata. Nah, lalu kita masuk pada materi selanjutnya masih pada tahapan translasi sistem. Tadi kan satu dua tahapan satu dan dua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menentukan sistem boundary atau batasan sistem. Kita sudah sempat bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita menentukan apa yang termasuk di dalam sistem. Kemudian kita pisahkan dengan faktor eksternal juga. Nah, kemudian pada tahapan yang keempat adalah identifikasi alur proses, di mana dilakukan mengurutkan aktivitas secara logis, lalu menentukan decision point-nya seperti apa, atau percabangannya berada di mana. Teman-teman bisa melihat contohnya pada gambar ya, pada gambar PPT yang bisa di-download di LMS kita. Nah, ada saran ya atau praktik baik ketika kita melakukan yang namanya penentuan sistem boundary. Nah, yang pertama kita itu harus menetapkan batas sistem secara jelas sejak awal.
Kemudian gunakan alur proses yang sederhana, logis, dan juga tentu saja mudah dipahami. Kemudian pastikan setiap langkah memiliki input dan output yang jelas. Kemudian ini ada contoh translasi sistem ya. Nah, bukan contoh, kita masih pada apa namanya tahapan. Nah, jadi ini contoh untuk tahapan penyederhanaan. Jadi di tahapan penyederhanaan ini kita menghilangkan detail yang tidak relevan dan hanya fokus pada komponen intinya saja. Nah, contohnya itu misalnya pada pasien mengisi formulir, dilakukan verifikasi data, cetak nomor, menunggu panggilan, diperiksa dokter, kemudian melakukan pembayaran dan selesai. Nah, kita buat abstraksi di mana datang pasiennya, kemudian mendaftar, menunggu, diperiksa dan selesai. Namun, jadi tidak semua detail itu harus dimasukkan ke dalam model, cukup yang memang merupakan komponen inti saja. Nah, kita masuk pada yang keenam ya. Tahapan yang keenam itu menyusun model konseptual. Nah, kita gunakan flowchart tadi atau diagram logika tergantung konteks dan tergantung studi kasusnya. Kemudian melakukan representasi sistem secara visual. Nah, jadi model konseptual antar klinik misalnya ya, kita gambarkan seperti ini. Nah, eh, dengan adanya apa namanya flowchart, maka penggambaran itu lebih jelas, terstruktur, dan juga mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, validasi model, langkah validasi model. Nah, di sini dilakukan pembandingan model dengan kondisi nyata, apakah membantu atau bahkan tidak membantu. Lalu apakah alur sudah sesuai? Nah, misalnya sudah bisa dijalankan nih, tapi alurnya masih berantakan, pasti nanti ke depannya teman-teman ketika akan melakukan maintenance akan mengalami kesulitan juga. Nah, metode validasi ini ada observasi ulang, kemudian wawancara, uji skenario, perbandingan hasil, model dengan kondisi nyatanya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita masuk pada pendekatan top down. Nah, ada pendekatan yang namanya top down. Jadi, mulai dari gambar besar atau detail dulu. Biasanya kan dari umum ke khusus ya, atau umum ke yang lebih detail. Nah, namun ini terbalik ya dari apa namanya gambaran besar dulu baru ke detailnya. Contohnya misalnya ini nih sistem klinik ya secara keseluruhan. Kemudian ada submission utama ya antrian payment pelayanan ya atau payment. Kemudian proses antri daftar menunggu dipanggil terus itu proses pelayanan diperiksa resep tindakan. Lalu ada proses pembayaran, hitung biaya, bayar, kwitansi. Nah ini sesuai dengan apa namanya pengalaman teman-teman semua. Lalu pendekatan yang tidak kerucut ke bawah tadi ya pendekatan top down. Sekarang masuk pada penetapan yang mengerucut ke bawah atau pendekatan bottom up. Nah, uh, jadi pendekatan bottom up ini dia mulai dari detail dibangun menjadi sistem. Kemudian cocok untuk sistem yang skemanya kecil ya. Nah, kemudian contoh translasi nih, biar teman-teman lebih menggambarkan ya, lebih bisa tergambarkan ya. Nah, kalau model sederhananya start, kemudian pasien datang, daftar, menunggu, dipanggil, diperiksa, selesai. Ini sederhana sekali kan ya teman-teman. Kemudian yang ke apa nih model yang lebih realistis, dia start dulu, kemudian pasiennya datang. Nah, darurat apa enggak ya kan?
Kalau di rumah sakit kan seperti itu ya, atau di klinik juga seperti itu. Kalau dia tidak darurat, nah dia daftar, menunggu, kemudian dipanggil dan diperiksa, akhirnya selesai untuk dilayani. Kalau dia darurat, nah dia masuk pada proses prioritas, bahkan langsung diperiksa dokter gitu. Kemudian muncullah hasilnya atau outputnya. Kemudian, nah, translasi yang baik itu menangkap validasi penting dalam sistem nyata ya, teman-teman. Supaya sistem nyata itu kita transformasikan ke dalam bentuk digital itu memang benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah, kemudian tantangannya ya, em, yang pertama untuk translasi sistem itu dia terlalu banyak detailnya. Nah, model sulit untuk dianalisis karena informasinya berlebih, kemudian membuat model kompleks dan membingungkan juga. Nah, kemudian kalau terlalu sederhana ya, pasti modelnya jadi terlalu singkat, bahkan tidak menggambarkan kondisi nyatanya yang ada di real itu seperti apa. Nah, bahkan bisa salah menentukan batas sistemnya tidak jelas hingga faktor eksternal juga ikut masuk atau justru saling eh, apa tertinggal ya. Nah, kemudian yang keempat ya. Nah, yang keempat itu dia mengabaikan faktor penting seperti delay, variasi waktu. Nah, ini harus dihindari ya, teman-teman. Jadi, variasi waktu antrian dan juga probabilitas kalau diabaikan, akhirnya model itu akan dinilai sebagai model yang tidak akurat. Kemudian praktik baiknya ya atau best practice. Nah, ini merupakan best practice untuk standar profesional. Nah, jadi supaya sistem kita itu berkualitas tinggi, kemudian terukur dan juga bisa kita pertanggungjawabkan secara profesional. Nah, kita harus lakukan menggunakan data nyata. Nah, contohnya tadi observasi, wawancara. Jadi tidak boleh misalnya kita buat kuesioner terus yang ngisi kita sendiri. Nah, pastikan itu tidak akan menggambarkan kondisi nyatanya seperti apa ya kalau kita membuat data hasil kuesioner itu juga apa ya sebutannya kurang benar ya. Nah, kemudian kita harus melibatkan stakeholder. Ini teman-teman sudah paham tadi ya user, operator. Bagaimana stakeholder kita itu memastikan bahwa model yang kita buat itu sudah sesuai dengan kondisi nyata sekarang. Lalu kita gunakan iterasi ya, mode revisi validasi. Nah, jadi ketika model dibuat, kemudian divalidasi, lalu direvisi dulu ya, kemudian divalidasi, balik lagi. Nah, ini kan istilahnya perulangan ya, atau iterasi. Nah, uh, s- sampai kapan ini berhenti sampai model itu memang hasilnya itu sudah akurat dan siap digunakan. Kemudian kita harus lakukan dokumentasi atau asumsi model ya. Nah, jadi setiap asumsi, batasan atau keputusan penting harus ditulis dan juga terdokumentasi. Nah, kita bisa gunakan kombinasi flowchart atau diagram logika. Nah, dengan kombinasi itu bisa memberikan kita gambar alur proses sekaligus juga hubungan antar komponennya. Kemudian tujuan dari translasi ini apa, teman-teman? Jadi supaya model yang dihasilkan itu bisa dapat digunakan untuk melakukan analisis juga, bahkan evaluasi dan mengambil keputusan. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah konsep konseptual adalah representasi awal sistem sebelum dibuat simulasinya.
Kemudian flowchart membantu memahami alur proses secara detail. Lalu diagram logika membantu memahami hubungan antar komponen sistem. Dan yang keempat, translasi sistem nyata ke model merupakan langkah penting dalam analisis sistem. Yang kelima, model yang baik harus sederhana, jelas, dan juga sesuai dengan kondisi real. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir adalah pemodelan konseptual menjadi dasar utama dalam mengembangkan sistem dan juga simulasi. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini ya pemaparan atau pembahasan pertemuan kita yang kelima, yaitu tentang flowchart dan logika sistem ya. Nah, atau diagram logika ya, teman-teman. Baik, kita hmm, nanti kita lanjut ya pada diskusi studi kasus. Terima kasih sudah eh, apa namanya memperhatikan atau apa ya. Itulah ya pokoknya ya Ibu juga kurang paham loh bahasanya Ibu lupa karena Ibu agak-agak udah banyak lupanya nih ya. Oke, terima kasih.